Shalom, Tuhan memberkati. Hidup benar itu hidup yang bagaimana? Hidup benar adalah hidup yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Hidup benar adalah hidup yang berlandaskan iman yang diserahkan kepada Yesus Kristus. Untuk itu Bapak dan Saudara, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, sebab Allah akan selalu bersama kita. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Shalom, shalom jemaat Tuhan, teman-teman jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Mari kita tundukkan kepala, kita akan menjalankan ibadah online sore hari ini. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak Allah Bapa kami yang dalam surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kiranya ibadah sore hari ini Engkau sertai kami Tuhan. Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau sertai satu persatu Tuhan. Haleluya. Sertai dan lindungi kami semua Tuhan. Serta kami juga memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu, Bapak Gembala kami yang akan membawakan firman sore hari ini, kiranya Engkau berkati dan curai dengan haleluya, Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, agar kami jemaat-jemaat-Mu dapat bisa mendengar, bisa menerima segala firman yang Kau berikan lewat Bapak Gembala kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menyertai kami sekali semuanya Tuhan, satu persatu, Engkau sertai pemain musik, puji-pujian juga Engkau sertai Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahannya, serta persatukan musik dan puji-pujian Tuhan, untuk kita yang berkenan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami berserah mulai awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari katakan amin. Banyak hal dalam hidup kita yang sudah pernah kita lewati bersama Tuhan. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Untuk itu Bapak dan Saudara, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, sebab Allah akan selalu bersama kita. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Syukur. Susah, Roh Kudus hiburku.
Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Berikan sorak-sorai pada Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia. Kami berserah, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Engkau besarlah atas hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Sebab Engkau Allah yang penuh kuasa Tuhan, yang memberikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh melakukan kehidupan ini Tuhan, sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa ya Bapa. Haleluya Tuhan, amin. Shalom Bapak dan Saudara. Puji nama Tuhan, luar biasa. Tuhan memberkati hidup kita. Saat sore hari ini mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan, karena Tuhan Allah yang besar. Amin. Kasih-Nya sangat terpuji. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar. Haleluya. Mari kita sembah dan puji Tuhan, sebab Dia Allah yang sangat besar. Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala
ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 hancurkan musuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Dan hanya padamu-lah kami memuji dan menyembah Engkau. Dan pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk dekat pada Tuhan melalui belajar firman Tuhan bersama. Karena hanya dekat dengan Tuhan, hidup kita terasa tenang dan aman. Haleluya. Syukur. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
selamanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBS Palur dan sahabat-sahabat jemaat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Engkau izinkan kami untuk ibadah bersama, walaupun dalam online. Tetapi kami tahu Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Memberi makanan rohani kepada kami. Sehingga rohani kami kuat. Sehingga rohani kami tumbuh. Dan kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap untuk melayani. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sore hari ini kita akan belajar mempertahankan dan memperjuangkan hidup benar sampai akhir hayat. Cukup panjang, tapi sangat berarti. Yaitu mempertahankan dan memperjuangkan hidup benar sampai akhir zaman. Mari kita buka 1 Korintus 1 ayat 8. 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah harapan dan pujian Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Nah, kenapa seperti itu? Karena Rasul Paulus tahu siapa yang ada di sana. Lalu apa hambatan-hambatan yang ada di sana. Sehingga melihat keadaan jemaat yang masih tetap setia itu, Rasul Paulus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tetap meneguhkan mereka. Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk berjuang. Agar mereka memiliki kehidupan yang tidak bercacat sampai akhir zaman. Nah, keadaan inilah yang juga harus kita miliki. Jadi Rasul Paulus tidak hanya berdoa untuk Korintus sebenarnya. Rasul Paulus berdoa untuk setiap jemaat yang sudah berani masuk dalam tataran naik. Kalau bahasa sekarang mungkin next level gitu. Rasul Paulus berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan. Sehingga orang-orang yang dipanggilnya, orang-orang yang mempersiapkan diri menjadi anak-anak Tuhan. Dan bahkan Tuhan menjadikan dia sebagai alatnya, boleh tetap sadar bahwa perjuangan untuk sampai garis akhir itu bukan perjuangan yang mudah. Apalagi perjuangan untuk mempertahankan hidup kudus. Itu tidak mudah. Setan tidak tinggal diam. Setan selalu berusaha dengan berbagai macam cara agar anak-anak Tuhan gugur, agar anak-anak Tuhan jatuh, agar anak-anak Tuhan meninggalkan hidup kudusnya. Kalau masalah berjemaatnya mungkin enggak. Kalau masalah ke gerejanya mungkin dibiarkan. Kalau masalah ibadahnya mungkin juga diizinkan. Tetapi masalah memperjuangkan hidup benar, ini yang harus benar-benar kita sadari. Jangan hanya sekedar menjadi jemaat yang datang, tetapi jadilah jemaat yang terus berjuang. Jadilah jemaat yang terus mempertahankan bahwa hidup kudus itu harus diperjuangkan, harus benar-benar kita pertaruhkan di hadapan orang-orang lain. Saya anak Tuhan, kita harus berani mengatakan demikian.
Anak Tuhan yang tidak hanya sekedar datang ke gereja, tetapi anak-anak Tuhan yang mengerti hidup kudus dan berani menjalani hidup kudus. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Tuhan itu punya keinginan. Tuhan itu begitu kita dipanggil, segalanya disiapkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati Filipi 4 ayat 4. Hidup penuh dengan sukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Ciri hidup Kristen yang tumbuh itu sampai kepada sukacita. Dalam segala keadaan dia mampu untuk tetap bersukacita. Nah, apakah ini sudah kita ketahui? Jadi jangan hanya sekedar jadi jemaat yang tidak ngerti apa-apa. Tapi jemaat yang ngerti bahwa kita ini dituntun oleh Tuhan. Kemana? Ke arah hidup sukacita. Kita ini dituntun Tuhan. Kemana? Ke arah hidup yang tanpa ketakutan dan kekhawatiran. Nah, kalau kita sudah sadar seperti itu, maka kita tidak takut diajak berjuang. Kita tidak takut untuk diajak untuk hidup kudus. Walaupun hidup kudus itu sangat sulit. Tetapi ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, ini yang membuat Rasul Paulus berapi-api. Ini yang membuat Rasul Paulus senang menggembalakan jemaat yang ada di Korintus. Karena apa? Sebagian besar kesadarannya itu hidup. Kesadarannya itu terus naik. Sehingga dalam memperjuangkan kehidupan benarnya, itu dapat diacungi jempol. Hari ini Tuhan juga pengen di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini, di tengah-tengah ekonomi yang merosot, di tengah-tengah keadaan sosial politik yang seringkali menakutkan, mampukah kita hidup penuh dengan sukacita? Mampukah kita berjalan, berjuang di dalam kekudusan Allah? Mampukah kita hidup benar? Hidup benar itu hidup yang bagaimana? Hidup benar adalah hidup yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Hidup benar adalah hidup yang berlandaskan iman yang diserahkan kepada Yesus Kristus. Dan ini sekali lagi tidak mudah, karena kita seringkali diejek teman, karena kita seringkali ditolak oleh lingkungan, hanya gara-gara kita berjuang karena iman. Hari ini Rasul Paulus tidak hanya memberi surat kepada jemaat Korintus, tetapi Rasul Paulus memberikan surat kepada kita. Sehingga di dalam ayat yang kita baca ini, ia juga akan meneguhkan, supaya Tuhan meneguhkan kita sampai kepada kesudahan alam. Jadi kekristenan kita tidak mundur, kekristenan kita tidak stagnan, kekristenan kita tidak mundur, tetapi kekristenan kita terus maju yang ditandai dengan berani tetap hidup kudus. Dan yang kedua, berani tetap mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan. Tuhan selalu lengkapi kita agar kita dapat menikmati Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Agar semua orang tahu bahwa kita murid-murid Tuhan yang terus tumbuh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan berkat-Mu agar kami dapat sampai pada Filipi 4 ayat 4. Hidup penuh sukacita di tengah gelombang, di tengah masalah. Kami hidup penuh sukacita karena kami tahu
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau menuntun kami langkah demi langkah agar hidup kudus kami tetap akan lakukan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kita telah mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini. Namun sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama mendengarkan pengumuman. Yang pertama, supaya kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan berdoa. Yang kedua, tolong doakan agar ibadah online tetap jalan. Karena ibadah online biar dikonsumsi oleh teman-teman kita yang di luar sana, agar mereka juga mendapatkan taburan kuasa firman Tuhan. Apa yang didoakan? Kru biar sehat, kru biar semangat, alat yang kita gunakan biar awet, sehingga kita terus dapat berjalan. Oleh sebab itu kami mohon, begitu Bapak Ibu buka ibadah online, tolong di-like, tolong diberi komentar. Karena komentar itu evaluasi bagi kami. Tolong di-share minimal untuk 5 orang. Selain itu, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Tolong jemaat yang ada di sekitar GBS Haleluya Palur, kalau belum ke gereja silakan. Kami buka tangan, buka pintu untuk Bapak Ibu bergabung bersama dengan kami. Nah, jadwalnya Minggu jam 7 pagi itu ibadah anak sekolah Minggu jam 9 ibadah umum, lalu Selasa jam 6 ibadah pendalaman Alkitab, Jumat ada ibadah cabang, ada ibadah permata jam 6 sore, dan Sabtu ibadah kaum muda dan remaja. Mari sekali lagi Bapak Ibu yang ada di Palur, mari kita ikut menghangatkan ibadah-ibadah di luar minggu yang ada di gereja kami. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa syafaat. Kami mohon untuk memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak urapi Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden kami. Dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan yang dari surga, pimpin Bapak Jokowi dalam tugas-tugasnya. Kami juga berdoa untuk para menteri, pimpin berkati hamba-Mu. Beri kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, agar Bapak Menteri dapat menunaikan tugas-tugas dengan baik. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Bapak, TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pimpin beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur Kau Allah yang memberkati ibadah online kami. Kami masih menyatukan iman, berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Biar anakmu ini dapat berjalan, dapat berbicara, dan menjadi saksimu. Kami berdoa untuk Arin yang ada tumor di dada, biar sehat, sembuh, dapat melangkah, dapat bersaksi kepada setiap orang. Kami berdoa untuk Ibu Gito agar kuat, dapat berjalan, dan dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh, kakinya sakit, sesek, kiranya Tuhan juga jamah dengan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda yang asam lambungnya acap kali naik, Tuhan tekan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak, Engkau telah menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami. Dan saat ini kami mengucap syukur Engkau telah jamah Pak Paulus Sugito, Engkau telah jamah Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah Pak Sriyono, Engkau telah jamah Pak Tris,
Engkau telah jamah ibu nemu. Mereka-mereka telah kau sembuhkan dan saat ini minta pemulihan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online kami. Kami akan kembali ke aktivitas kami, jamah, urapi dan berkati. Sehingga ibadah kami mendapatkan berkat dari Engkau. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.